COVID melanda belahan dunia, khusus untuk di Kabupaten Tasikmalaya, rasanya situasi COVID di Tasik khususnya di lingkungan santri itu kami tidak nampaknya ya sistem pembelajaran tidak roboh oleh COVID itu hanya di pesantren. Semua sekolah itu semuanya daring. Pesantren itu tetap luring karena mereka melakukan protokol yang ketat di lingkungan pesantrennya masing-masing dan tidak melakukan ada keluar masuk manusia dari lingkungan luar ke dalam kompleks pesantren. Sehingga alhamdulillah dengan kondisi situasi begitu, pertahanan sistem pembelajaran dengan sistem boarding itu, dengan sistem di asramakan itu ternyata sangat ampuh untuk mentransfer kondisi negatif yang ada di lingkungan luar pesantren, kira-kira begitu. Ya, nah Pak Cecep, menarik Pak yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa sejarah membuktikan santri selalu ada dalam setiap fase perjalanan bangsa Indonesia, begitu ya Pak. Nah, khusus kalau di Kabupaten Tasikmalaya Pak, sekarang ini kan kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, termasuk soal krisis pangan dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, itu peran santri di Kabupaten Tasik diberdayakannya seperti apa Pak? Kalau saya justru memandang adalah santri ini adalah pola pembelajaran yang multidimensi yang diterapkan kepada anak-anak kita dalam usia pendidikan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kalau belajar di sekolah, mohon maaf, saya tidak bermaksud mengucilkan proses belajar mengajar di sekolah. Kalau belajar mengajar di sekolah dengan hanya belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 atau jam setengah 1 siang, maka berikutnya adalah kewajiban orang tua untuk bisa mengawal anak-anaknya itu melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di rumah atau di bimbingan belajar yang lain. Nah, kalau di dalam pesantren, maka dari mulai tadi saya sampaikan, setengah 4 bangun, sampai tidur lagi jam setengah 10 malam, dari pagi pengajian, lalu dilanjutkan sholat subuh, pada sholat subuh ada pengajian lagi, dilanjutkan jam 7 ada pembelajaran di sekolah sampai siang, pada siang pada duhur ada kegiatan ekstrakurikuler, pada asar ada ngaji lagi dan seterusnya. Sehingga buat kita, buat Kabupaten Tasikmalaya, bersyukur alhamdulillah Tasik ini adalah begitu kaya lembaga pendidikan yang mampu mencetak anak-anak kita yang hari ini insya Allah barangkali outputnya itu sudah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Nah, kontribusi ini barangkali ini juga kita perlu kabarkan kepada segenap masyarakat yang di setiap pelosok tanah air dimanapun berada. Tentu kami juga bersyukur dari sisi kepercayaan publik ya, bahwa ternyata setelah COVID ini pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu justru santri-santrinya ini makin bertambah, bukan justru makin berkurang. Dan tempo hari sempat saya sampaikan melalui kunjungan Komisi 5 DPR RI pada saat ada kunjungan ke Provinsi Jawa Barat, bahwa program Rusunawa yang tempo hari sudah digulirkan oleh Presiden Jokowi di periode pertama kaitan dengan rusun untuk santri. Saya pikir ini perlu juga menjadi bagian dari hadiah yang harus Presiden teruskan programnya untuk bisa mendorong supaya pesantren ini makin hari makin survive, makin hari makin tersedia sarana prasarana yang tersedia sehingga makin layak untuk bisa ditinggali oleh anak-anak kita pembelajaran di pesantren. Oleh karena itu melalui peringatan Hari Santri tahun 2022 ini, mudah-mudahan bukan hanya sekedar undang-undang yang dibuat oleh DPR RI bersama Presiden, tapi kami berharap juga diteruskan oleh gubernur, oleh bupati, wali kota di seluruh tanah air, supaya betul-betul undang-undang pesantren itu bisa diimplementasikan dan betul-betul bisa mendorong supaya santri kita makin hari makin berkualitas, makin hari makin mendapatkan haknya, karena memang adalah bagian dari perjuangan para ulama untuk menghadirkan NKRI ini. Kira-kira begitu. Artinya kualitas mereka itu tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tapi juga ilmu lainnya, termasuk teknologi informasi juga harus dikuasai, begitu ya Pak Wakil Bupati ya? Betul, persis. Saya ingin menyampaikan kira-kira begini. Tadi saya sampaikan bahwa kalau santri pagi bangun, terus siangnya sekolah, dan duhurnya ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikulernya sesungguhnya adalah banyak hal-hal yang dilakukan oleh para santri, itu melakukan hal-hal bagian dari penghidmatannya kepada ajengannya, kepada para kiai di masing-masing pesantren, dengan melakukan misalkan ya, di pesantren itu kiai punya kolam, maka santri itu mengurus kolamnya kiai.
Di pesantren itu ada sawah, maka santri itu mengurus sawahnya para kiai. Di pesantren itu kiainya itu punya ternak, maka para santri itu mengurus ternaknya para kiai. Nah, itu sesungguhnya adalah bagian dari ekstrakurikuler yang praktek langsung memberikan bekal kepada para santri pada saatnya dia nanti kembali ke masyarakat. Maka di sisi lain dia memiliki keilmuan di bidang agama, di sisi lain juga mereka memiliki pengetahuan tentang mata pelajaran di sekolahnya, dan di sisi lain dia punya skill sehingga pada saat datang ke masyarakat, rasanya saya jarang melihat bahwa lulusan pesantren itu tidak punya pekerjaan, karena sesungguhnya mereka memiliki skill di bidang apapun. Nah, Pak Wakil Bupati, kita coba bedah sedikit Pak, yang 1.318 pesantren yang ada di Tasikmalaya, di Kabupaten Tasikmalaya ini, sekarang kondisinya bagaimana Pak? Dari sisi operasional mereka, begitu seperti apa Pak? Kalau dari sisi operasional, alhamdulillah Kabupaten Tasik aja sekarang sudah mengkontribusikan APBD-nya itu untuk BOP pesantren, biaya operasional pesantren. Walaupun barangkali memang belum menyeluruh dari 1.318 itu baru 700-an lebih yang sudah memiliki ijab, dan itu yang kita distribusikan BOP. Kenapa yang sebagian lagi kita belum didistribusikan BOP? Karena pertama memang ada persyaratan ijab itu yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agama yang bagian dari implementasi undang-undang pesantren. Yang kedua yang saya sampaikan tadi, mohon juga dengan sangat bahwa ada beasiswa untuk santri, harusnya ada beasiswa untuk santri, ada fasilitas yang layak, baik fasilitas bacaan atau hari ini kan bacaannya juga bukan bacaan buku lagi, bacaan digital. Barangkali ke pesantren juga memang dari pemerintah ini harus betul-betul bisa masuk. Saya melihat di sekolah-sekolah itu sekarang sudah ada TIK, teknologi informasi begitu ya. Teknologi informasi yang alat peraganya diberikan ke siswa-siswi di sekolah. Nah, saya pikir di pesantren juga sudah begitu. Sekarang kitab-kitab itu bukan hanya sekedar kitab yang fisik saja, kitab-kitab digital juga harusnya sudah banyak. Kenapa? Karena pembelajaran siswa harus makin hari makin banyak referensinya. Dengan sekarang makin teknologi udah makin begitu luar biasa, bukan lagi 4G, sekarang udah 5G. Maka saya berharap lewat Kementerian Kominfo hadir juga di tengah-tengah pesantren supaya para santri ini bukan hanya sekedar dalam dua aspek tadi, pendidikan sekolah, pendidikan pesantren, dan juga ada pendekatan pada ekosistem digital yang hari ini makin hari tentu pesantren, santri insya Allah paling sangat siap untuk bisa menyerap ilmu-ilmu di bidang itu. Saya melihat begini, kalau siswa yang di luar pesantren atau di luar boarding, maka proteksi orang tua, mohon maaf, saya juga sebagai bapak, hari-hari kerja kemana-mana pasti relatif kurang bisa inten mengontrol anak 1 kali 24 jam dalam satu hari. 1 kali 24 jam dalam satu hari. Oleh karena itu, kalau ada di pesantren, mereka lebih manut ke gurunya, karena di pesantren diajarkan ta'dim, takrim, ta'dim memuliakan guru, khidmat ke guru. Nah, kira dengan begitu maka ada potensi anak-anak kita itu lebih nurut, lebih bisa terjaga dan lebih bisa terkontrol 1 kali 24 jam itu. Oleh karena itu, saya melalui momentum peringatan Hari Santri ini mohon keberpihakan anggaran dan tingkat pusat, dari tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, seluruhnya saya tidak menafikan, seluruhnya yang ada basis-basis pesantrennya, mohon kontribusi untuk pesantren makin betul dan makin besar lagi kira-kira. Karena bantuan operasional pendidikan atau BOP dari pemerintah untuk pesantren kecil 25 juta rupiah, pesantren sedang 50 juta rupiah tidak cukup itu ya Pak Wakil Bupati ya? Dan saya pikir hal yang tadi disampaikan itu belum merata semua. Boleh dicek oleh Kementerian Agama apakah bantuan dari pusat yang tadi disebutkan itu sudah merata di seluruh pesantren yang ada di tanah air apa belum, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita saja yang punya 1.318 yang sudah memiliki NSPP, nomor sertifikat pondok pesantren, baru 700-an yang hari ini mendapatkan BOP itu. Artinya masih hampir setengahnya kita masih belum bisa mendistribusikan secara merata. Dengan kondisi itu mudah-mudahan melalui momentum Hari Santri sekarang kita semua bisa menghadirkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik kalau begitu Pak Wakil Bupati, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak. Selamat Hari Santri Pak Wakil Bupati. Ya, terima kasih, terima Ya. kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat siang. Wakil Bupati Tasikmalaya ya, Cecep Nurul Yakin. Nanti kami terus hadirkan bagaimana perkembangan terkini pantauan reporter kami di berbagai daerah mengenai peringatan Hari Santri. Luar biasa, Tasikmalaya di kabupatennya ada 1.318 pesantren di 351 desa. Artinya satu desa 4-5 pesantren yang ada di sana. Kita akan update nanti perkembangannya.